Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Hari ini kita bakal memulai sebuah kisah detektif linguistik yang benar-benar luar biasa. Kita bakal jalan-jalan menelusuri sebuah misteri agung yang dulunya terasa sangat jauh dan tak terhampiri, menuju sebuah realitas yang ternyata sangat personal buat kita semua. Kita akan membedah sumber-sumber teologis, jurnal akademik, sampai teks-teks kuno untuk menyingkap makna di balik nama yang paling sakral sepanjang sejarah umat manusia. Siap? Yuk kita mulai. Nah, kalau saya tanya ke kalian sekarang, siapakah nama Allah yang sebenarnya? Kedengarannya simpel ya, tapi ini tuh sama sekali bukan pertanyaan sepele. Kalian tahu nggak? Para pakar bahasa mencatat kalau udah ada sungai tinta yang tumpah selama berabad-abad cuma buat perenungan teologis dan analisis filosofis demi memecahkan sandi nama ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang udah bikin bingung, sekaligus mempesona para pencari kebenaran dari zaman ke zaman. Oke, supaya kita nggak tersesat di lautan informasi yang luas ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas misteri di semak belukar, masuk ke tata bahasa nama ilahi, terus ngebahas Yahweh sang penyebab keberadaan, mengapa nama itu dilarang, Yeshua sebagai pengenapan YHWH, dan akhirnya ditutup dengan transisi luar biasa dari misteri ke Bapa. Kita masuk ke bagian pertama, misteri di semak belukar. Coba bayangin deh latar belakang ceritanya. Kita lagi ada di Gunung Horeb. Waktu Musa minta nama Tuhan, dalam konteks tradisi kuno waktu itu, dia tuh nggak lagi nanyain label panggilan biasa loh. Dia itu lagi mencari hakikat, wewenang, dan akses kekuasa ilahi buat membebaskan bangsa Israel yang tertindas. Dan jawaban yang dia dapat di Keluaran 3:14 adalah frasa misterius ini. Ehya Asher Ehya, yang sering diterjemahkan jadi aku adalah aku, atau aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi. Jawaban enigmatik ini bukan sekedar nama, melainkan sebuah revolusi linguistik dan ontologis. Tuhan mendefinisikan dirinya lewat eksistensi dan tindakannya yang terus berjalan. Lanjut ke bagian kedua, tata bahasa nama ilahi. Nah, buat benar-benar ngebuka kunci identitas ini, kita harus ngelihat akar kata Ibraninya, yaitu heheha atau hayah, yang pada dasarnya berarti ada, menjadi, atau terjadi. Dan jujur saja, perbedaan tata bahasanya di sini tuh krusial banget. Coba perhatikan. Di satu sisi kita punya yeheh. Secara gramatikal, ini adalah bentuk orang pertama imperfect. Jadi ini tuh deklarasi diri subjektif dari Tuhan sendiri yang bilang, "Aku adalah." Tapi di sisi lain, kita punya YHWH atau tetragrameton yang merupakan bentuk orang ketiga dari akar kata yang sama. Jadi ini adalah cara objektif dari ciptaan untuk berbicara tentang dia. Make sense kan? Yang satu adalah Tuhan ngomongin dirinya dari sudut pandangnya sendiri, dan satunya lagi adalah gimana kita sebagai ciptaan menyebut Sang Pencipta. Masuk ke bagian 3, Yahweh, Sang Penyebab Keberadaan. Memahami tata bahasa tadi ngebawa kita ke hal yang lebih dalam, yaitu bentuk morfologi spesifik dari tetragramaton ini. Banyak pakar bahasa sepakat kalau YHWH kemungkinan besar adalah bentuk akar kata hiphil atau bentuk kausatif. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya, kita beralih dari konsep yang tadinya statis kayak dia ada, jadi sebuah konsep yang sangat dinamis, yaitu dia yang menyebabkan ada. Poin krusialnya di sini adalah, berdasarkan teori teologis ini, makna nama Yahweh itu mendeskripsikan sang pencipta yang aktif. Dia terus-menerus membawa realitas menjadi ada dan menopang sejarah keselamatan kita. Jadi jelas ya, bukan Tuhan yang pasif, melainkan Tuhan yang terus bekerja mencipta dan memelihara alam semesta. Kita sampai di bagian 4, mengapa nama itu dilarang? Jadi gini, ada sebuah misteri sejarah yang menarik dari era Bait Allah kedua. Nama yang tadinya begitu dinamis tadi, pada akhirnya jadi sesuatu yang sangat dilarang keras buat diucapin ke publik. Saking sakralnya di masa itu, cuma imam besar yang diizinkan membisikkan nama itu. Dan itu pun cuma boleh setahun sekali di dalam ruang Maha Kudus waktu perayaan Yom Kippur. Bayangin betapa sakralnya momen itu. Alasan teologis di balik pelarangan ini sebenarnya berakar pada ketakutan dan rasa hormat yang luar biasa terhadap hukum ketiga, yaitu larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menggunakan nama itu secara salah dianggap bisa menajiskan dan sangat berbahaya buat komunitas. Jadi, demi menjaga kekudusan Tuhan, namanya dibungkus dalam keheningan yang penuh dengan rasa gentar. Karena nggak boleh sembarangan diucapin, nama yang tak terucapkan itu pun berevolusi lewat kata-kata pengganti. YHWH digantikan dengan kata Adonai waktu mereka berdoa secara liturgi. Atau kalau lagi ngobrol sehari-hari, mereka pakai Hashem yang artinya sang nama, demi menjaga jarak hormat tadi.
Terus, waktu teks Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, digunakanlah kata Kyrios atau Tuhan. Transformasi ini secara brilian jadi jembatan krusial yang menghubungkan rasa hormat orang Ibrani kuno dengan teks Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Nah, sekarang kita tiba di bagian 5, Yeshua, pengenapan YHWH. Di sini kita bakal nemuin sebuah kejutan teologis yang benar-benar menakjubkan. Misteri dari nama yang tak terhampiri dan transenden ini ternyata menemukan penggenapannya yang paling nyata dalam diri Sang Juru Selamat yang berinkarnasi. Kalau kita lihat berbagai literatur akademis yang menganalisis kristologi, mereka mengkonfirmasi bahwa identitas Yesus punya akar teologis yang sangat dalam. Identitas ini terhubung secara langsung sama tradisi nama Ibrani kuno yang baru aja kita bahas. Jadi ini bukan sekadar gelar tempelan, tapi cerminan utuh dari otoritas ilahi itu sendiri. Mari kita bedah secara etimologis ya. Nama Yesus, atau dalam bahasa Ibrani Yeshua, itu kebentuk dari dua elemen penting. Pertama, Yeho, sebuah awalan yang merujuk langsung ke tetragramaton YHWH. Kedua, akhiran Shua yang asalnya dari akal kata Yasha yang artinya menyelamatkan, membebaskan, atau memberi kemenangan. Jadi, kalau digabung, secara harfiah nama Yeshua itu artinya YHWH adalah keselamatan. Merinding gak sih dengernya? Ini adalah sebuah proklamasi radikal bahwa Allah sendiri udah hadir secara fisik untuk memberikan keselamatan. Buktinya makin jelas kalau kita baca Injil Yohanes. Yesus berulang kali pakai frasa "aku adalah", menggemakan kata ya dari peristiwa semak belukar yang kita bahas di awal tadi. Tapi luar biasanya, dia secara aktif mengisi kekosongan makna dari nama "aku adalah" itu dengan jawaban yang sangat konkret buat setiap kebutuhan dasar kita. Waktu dia bilang "aku adalah roti hidup", itu menggemakan pemeliharaan mana di padang gurun. "Aku adalah terang dunia", menggemakan tiang api. Dan "aku adalah gembala yang baik", menggemakan Mazmur 23 tentang YHWH Sang Gembala. Misteri "aku adalah" kini benar-benar menjelma menjadi pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan akhirnya, bagian 6, dari misteri ke Bapa. Kita sampai di klimaks relasional dari perjalanan linguistik yang menakjubkan ini. Poin krusialnya terdengar begitu jelas dalam doa Yesus menjelang penyalipannya di Yohanes pasal 17. Yesus bilang kalau dia telah menyatakan atau memanifestasikan nama Bapa. Ini dalam banget loh, artinya Yesus itu nggak sekedar ngasih tahu kita informasi teologis tentang Allah. Melalui kehidupan dan karyanya, dia secara fisik memanifestasikan, mengekspresikan, dan mewujudkan nama yang tak terucapkan itu menjadi sebuah kenyataan manusiawi. Tujuannya apa? Supaya kita, pengikutnya, bisa benar-benar mengenal esensi sejati dari Sang Pencipta. Coba deh kalian kontraskan dua hal ini. Di satu sisi, tetragramaton itu merepresentasikan sebuah nama dengan jarak sejarah yang ekstrim, super kudus, dan saking menakutkannya sampai dilarang buat diucapin di luar bait Allah. Tapi, di sisi lain, Yesus secara sangat revolusioner memperkenalkan istilah bahasa Aram Aba, sebuah sapaan yang hangat, sangat intim, dan biasanya cuma dipakai di dalam lingkungan keluarga. Bayangin, buat otoritas agama waktu itu, ini adalah sebuah skandal teologis yang besar, nggak masuk akal. Tapi justru lewat cara inilah, Yesus meruntuhkan tembok ketakutan itu dan mengundang kita semua masuk ke dalam relasi kekeluargaan dengan Sang Ilahi. Luar biasa banget kan? Nah, semua pembahasan tadi membawa kita pada satu pertanyaan refleksi penting. Gimana pergeseran pemahaman ini dari sebuah tetragramaton yang begitu misterius dan nggak boleh diucapin, menuju sapaan yang sangat personal dan intim yaitu Aba, mengubah cara kalian sendiri dalam memandang dan berelasi dengan Sang Pencipta? Pengenalan akan nama Allah dari masa ke masa ini mestinya bukan cuma jadi pencapaian akademis di kepala aja, tapi jadikanlah ini sebuah undangan terbuka buat ngalamin transformasi relasional yang mendalam. Oke, terima kasih banyak ya udah ngikutin eksplorasi materi kita hari ini. Jadikan informasi ini sebagai fondasi buat terus belajar. Dan sampai jumpa di pembahasan kita yang gak kalah menarik berikutnya.